Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyatakan pemerintah sebelumnya telah menyiapkan 5 protokol untuk menangani wabah virus corona. 5 protokol ini terdiri dari protokol menangani kesehatan, komunikasi, border control, transformasi umum, dan kemaritiman. Saat ini pemerintah ingin protokol bisa beroperasi dengan optimal dan lebih mudah dipraktekkan bagi masyarakat. Persoalan corona ini adalah persoalan kita bersama. Untuk itu saya mengatakan bahasa Jawa ini digeruduk, sama-sama bekerja sama, nggak boleh saling menyalahkan, nggak elok lah dalam kondisi kemanusiaan seperti ini saling menyalahkan. Tapi bagaimana kalau ada kekurangan itu saling mengisi. Tentu nanti ini juga akan berkembang secara dinamis, akan kita perbaiki. Untuk itu perlu adanya feedback juga dari masyarakat. Oh ini perlu kekurangan ini, Pak Muldoko perlu diperbaiki ini. Oke, saya akan terima ya. Akan kaji lagi, kita perbaiki lagi. Harapannya adalah ini nanti juga akan menjadi referensi untuk kebutuhan-kebutuhan berikutnya. Presiden Jokowi mengimbau masyarakat tidak takut secara berlebihan terhadap virus corona. Ia meminta masyarakat tetap tenang. Presiden bahkan memberikan tips bagaimana mencegah virus itu agar tidak menyebar. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terus diuji. Penanganan virus corona dan keterbukaan informasi terkait penyebaran COVID-19 kini menjadi salah satu ujiannya. Dalam sebuah survei, 2/3 responden percaya pemerintah bisa menangani COVID-19, tetapi tidak yakin fasilitas medis mencukupi. Bahkan ada yang menilai pemerintah lamban menyiapkan dana darurat corona. Kepanikan terkait corona saat ini terlihat mereda. Apa yang harus diantisipasi sekarang? Kita bahas malam ini bersama narasumber. Sudah hadir di studio ada Bima Yudhistira, ekonom Indef. Mas Bima, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada Bang Henry Satrio, analis politik kedai kopi Bang Hensat. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan saya akan menyapa Pak Dhani Amrul, tenaga ahli utama KSP dari Bandung. Pak Dhani, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam para narasumber sekalian. Ya, Pak Dhani, terima kasih atas waktu Anda, Pak Dhani. Sebelum kita mulai, saya ingin menunjukkan dulu ada hasil survei yang dilakukan oleh kedai kopi ya. Kita lihat bersama-sama di sini ada beberapa hasil surveinya. Yang pertama adalah yang menunjukkan, saya ke Bang Henry Satrio dulu, Bang Hensat. Jadi survei ini dilakukan spesifik untuk melihat respon masyarakat terhadap penanganan dan antisipasi virus corona di Indonesia gitu ya? Intinya adalah persepsi publik terhadap virus corona COVID-19 ini. Seperti apa sih mereka menangkap case dari isu corona ini? Karena kan bisa dikatakan kita ini kan telat. Isu ini kan datangnya sudah lama, bahkan di hasil survei kami itu angkanya di atas 90% popularitas si virus corona ini. Jadi artinya masyarakat sudah tahu. Tapi pemerintah nampaknya tidak cepat tanggap dalam hal ini. Jadi membiarkan
dan kemudian bermain justru pada isu-isu yang menenangkan nggak penting gitu, seperti enjoy aja dan lain-lain. Itu kan menurut saya nggak tepat. Bahkan mencoba membandingkan antara virus corona dengan demam berdarah yang sudah sangat familiar di Indonesia, itu juga menurut saya tidak tepat. Apalagi kita bisa lihat sendiri bagaimana Pak Jokowi bekerja sendirian, entah kenapa menteri-menterinya, kecuali Menteri Terawan pastinya memang bidangnya, bahkan Menko-nya pun tidak sama sekali muncul. Infrastruktur Kominfo misalnya yang dimiliki oleh pemerintah sama sekali tidak bergerak untuk memberikan sosialisasi yang masif tentang virus corona ini. Padahal kita sudah pernah belajar pada kasus SARS sebelumnya. Nah pada saat itu memang seluruh kementerian bekerja sama bahu-membahu. Jadi jangan lupa ini tuh ujian bersama. Bahkan hingga saat ini Menteri Pendidikan Nadiem Makarim kan nggak perlu juga dia bikin aplikasi anti corona, cukup saja memberikan instruksi atau petunjuk kepada sekolah, kepala sekolah, orang tua murid bagaimana harus menghadapi kejadian virus corona ini. Virus corona. Jadi banyak hal sebetulnya. Kita lihat sekarang hasil surveinya ya, kita lihat dulu sekarang ada datanya, kita tampilkan dulu. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan ya, ini dia. Apakah adalah ancaman besar bagi Indonesia? Iya, ancaman besar, rata-rata 7,5 ya. Sekalipun kemudian ada pejabat yang berupaya membandingkan dengan DBD, tapi toh tetap ini dianggap juga sebagai ancaman. Oke, kita lihat kemudian yang berikutnya. Yang berikutnya, apakah seberapa percaya Anda pada pemerintah dalam menangani virus corona atau COVID-19? Rata-rata 6,4, ini angka bagus ya paling tidak? Angka bagus, 66,6% menurut saya bagus. Dan ini memang masyarakat nggak bisa kemana-mana, Mbak Putri. Betul. Jadi kalau sumbernya emang pemerintah, kita mesti percaya sama siapa lagi? Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, biasanya kan kalau sakit yang berat-berat, mereka bisa ke Singapura, bisa ke Malaysia, bisa ke China, bisa ke Amerika. Ini nggak bisa, karena di negara-negara itu juga ada COVID-19-nya. Jadi ya mau tidak mau kita mempercayakan hal ini kepada pemerintah. Dan kepercayaan ini harusnya digunakan oleh pemerintah untuk memperlincah supaya sosialisasinya lebih masif dan tepat. Kayak misalnya hari ini diumumkan lagi 4 orang yang positif, 2 orang yang positif, berarti total 4. Terus kemudian kalau saya tidak salah ada juga yang meninggal suspek, tapi bukan positif, suspek corona di RSPI. Belum keluar hasilnya. Nah makanya hal-hal seperti ini kan setiap kali diumumkan akhirnya masyarakat itu deg-degannya nambah gitu. Nah ini yang sebetulnya betul, tapi yang saya disayangkan itu kenapa waktu tunggu yang begitu lama sejak awal muncul itu nggak melakukan apa-apa, begitu Presiden Jokowi mengumumkan tuh seperti langsung semuanya gitu. Ramai. Oke, kita tanya sekarang kepada Pak Dhani. Pak Dhani, kenapa ada waktu tunggu yang begitu lama? Sekalipun memang sudah kemudian pada saat itu diumumkan oleh Presiden Jokowi ada 2 orang, karena begini, kalau misalnya kita lihat saya dengan Bima di sini sudah paling tidak 2 kali saya sudah mengundang Indef, kami sudah membahas soal dampak ekonominya dari pariwisatanya. Kemudian yang terakhir adalah kami bahas ketika sepertinya memang Indonesia kaget ketika Arab Saudi memasukkan Indonesia ke dalam daftar ban dari ibadah umroh. Jadi sebenarnya bagaimana pemerintah menyikapi ini, dan saya juga baru tadi membaca KSP mengeluarkan ada protokol. Protokol itu persisnya kapan dikeluarkan dan kenapa sekarang, Pak Dhani? Baik, terima kasih. Ya. Jadi semua masukan dari masyarakat, termasuk survei-survei yang ada, kita sikapi dengan positif. Terlebih memang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ini membaik, dan ini kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk fokus menangani permasalahan corona serta berbagai dampaknya, termasuk permasalahan ekonomi. Oleh karena itu, tadi kita di kantor staf kepresidenan meluncing kembali tentang protokol. Protokol itu sebetulnya sudah ada, tapi sekarang kita sempurnakan, kita update lagi sesuai dengan kondisi yang terkini. Protokol itu baik berisi tentang yang tadi disampaikan tentang pendidikan, protokol tentang public transportasi dan di area-area umum, protokol tentang kesehatan, protokol tentang perbatasan, dan juga beberapa protokol yang memang itu terkait dengan kesehatan masyarakat. Protokol ini disesuaikan dengan International Health Regulation dan juga berdasarkan kepada WHO standar.
Nah, oleh karena itu protokol itu kita sempurnakan agar bisa lebih customize lagi dengan apa yang berlaku di masyarakat. Lalu yang kedua, pemerintah merespon ini dengan cepat, baik dengan melakukan stimulasi-stimulasi ekonomi untuk menjaga stabilitas perekonomian dan ketahanan perekonomian kita. Kita tahu bersama bahwa dengan adanya defisit transaksi berjalan, dan ini akan memperbesar defisit transaksi berjalan kita, tentu pemerintah harus melakukan breakthrough, melakukan terobosan-terobosan di perekonomian, termasuk diantaranya adalah dengan mempercepat belanja pemerintah di sektor-sektor yang produktif, di sektor yang padat modal dan padat penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, pemerintah juga mempercepat untuk menambah benefit-benefit terhadap bantuan-bantuan sosial langsung yang diterima oleh masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Di antara benefit bantuan sosial itu adalah dengan menambah benefit kartu sembako dari 150.000 menjadi 200.000. Nah, itu menjadi salah satu kontribusi negara untuk memberikan stimulasi-stimulasi perekonomian untuk menggerakkan agar sektor ekonomi ini lebih produktif dan juga belanja pemerintah lebih produktif dan juga konsumsi masyarakat lebih baik lagi. Di samping stimulasi-stimulasi lain berupa keringanan penambahan benefit atau keringanan berupa suku bunga untuk kredit usaha menengah, termasuk juga dengan pemberian bantuan untuk uang muka kepada sektor properti untuk yang berpenghasilan ke bawah untuk bisa memiliki rumah sebagaimana janji Presiden Joko Widodo pada saat kampanye yang lalu. Jadi program ekonomi ini dilakukan untuk menstimulasi perekonomian nasional kita. Pak Dhani, tapi kalau misalnya big picture-nya di mana pemerintah berusaha mempercepat dan melakukan penyeimbangan terhadap sektor-sektor produktif. Pak Dhani, tapi kalau misalnya memang protokol itu sebenarnya sudah berjalan sejak lama, ketika virus corona memang masih epicentrumnya di Tiongkok, di Wuhan, semestinya kepanikan, kemudian harga masker yang naik, melambung tinggi, kelangkaan antiseptik, itu sebenarnya semestinya itu tidak terjadi dong. Kalau misalnya memang sudah ada jaring-jaring, net yang dibangun pemerintah untuk memastikan itu tidak terjadi. Karena bagaimanapun Indonesia cukup beruntung mendapatkan atau virus corona masuk sekarang. Tidak seperti negara-negara lain, katakanlah Cina, kemudian Hong Kong, Taiwan, dan Singapura yang cukup dekat jaraknya. Sehingga sebenarnya bukankah Indonesia bisa belajar sebenarnya dari negara-negara lain. Ketika negara tetangga rush, panic buying, bukankah semestinya pemerintah kita sudah langsung membuat sistem dan sosialisasikan hal itu? Tapi itu banyak yang menilai itu tidak terjadi, yang kemudian inilah yang kemudian menyebabkan panic buying terjadi kemarin. Ya, sebetulnya semua protokol itu sudah dijalankan, Mbak, ya, karena pemerintah sudah punya protokol-protokol. Terbukti juga concern pemerintah dari mulai pemulangan WNI dari Wuhan sampai dengan yang ke Pulau Sebaru, itu semua salah satu bukti concern pemerintah dengan menggerakkan semua instrumen-instrumennya, baik pejabat-pejabat pemerintah, kementerian, TNI, Polri, pemerintah provinsi, kita menggerakkan semua resources itu. Dan ini yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah sesuai dengan apa yang disampaikan dalam instruksi Presiden nomor 4 tahun 2019 tentang penanganan wabah penyakit pandemik, termasuk diantaranya adalah soal coronavirus ini. Nah, jadi protokol instruksi Presiden sudah ada. Kemudian Kementerian Kesehatan itu punya yang namanya lagi protokol lagi terhadap pendeteksian dan penanggulangan virus corona yang diterbitkan di bulan Januari akhir atau Februari itu sudah dijalankan di Indonesia. Nah, itu semua sebenarnya sudah jalan ya, Mbak, sudah jalan. Nah, cuman kita juga memahami bahwa karena concern kita itu kepada penanggulangan pasien, permasalahan seputar pasien corona yang kemarin ditemukan dan hari ini ada, sehingga kita juga menyadari kita juga memiliki kelemahan yang juga kelemahan ini kita perbaiki ke depan. Makanya salah satu protokol kita yang baru adalah protokol komunikasi dan informasi untuk mengintegrasikan semua informasi dan menyampaikan kepada masyarakat dalam bentuk edukasi, sosialisasi, dalam bahasa komunikasi publik yang baik.
Nah, oleh karena itu memang beberapa waktu yang lalu kita juga menyadari bahwa komunikasi publik kita mungkin belum begitu optimal. Sehingga kita memperbaiki dengan membuat protokol ini dengan harapan tentu menjaga konsistensi, baik konsistensi pelayanan kepada masyarakat dalam hal permasalahan corona, pencegahan corona, edukasi publik, sampai dengan sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk komunikasi publik yang real dan bisa menyerap kepada mindset dari masyarakat. Oke, Bang Hensat. Bang Hensat, apa tanggapan Anda? Ya, tetap saya rasa terlambat ya. Maksudnya pemerintah ngaku aja gitu. Ya, kita terlambat mengeluarkan sosialisasi. Kenapa saya katakan demikian? Bagus itu, kita juga memantau kok. Pada saat memulangkan para mahasiswa dari Wuhan, kemudian diletakkan di Natuna, dan hal-hal baik lainnya yang dilakukan oleh pemerintah. Maksudnya sejak saat itu sosialisasinya dilakukan saja. Tapi kan ini enggak. Bahkan sampai hari ini pun tidak. Ada nggak instruksi khusus misalnya gimana caranya kita naik pada saat kita menggunakan transportasi publik? Nggak ada. Sampai hari ini saya sebagai orang tua murid pun nggak pernah menerima apa-apa dari Kementerian Pendidikan. Jadi maksud saya nggak usah ngeles. Di sekolah kita cari sendiri. Saya juga sekolah anak saya juga. Makanya gitu. maksud saya nggak usah ngeles sendiri, berlebihan. Ya udah diakui aja bahwa kita terlambat gitu. Terus kemudian what next gitu. Protokolnya aja kan baru dibikin kemarin. Oke. Tanyain aja kapan terapatnya protokol. Kemarin itu. Oke. Kita sekarang jeda dulu. Tetap di CNN Indonesia. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia. Selain soal komunikasi, tadi sudah disampaikan oleh tenaga ahli utama KSP, Pak Dhani Amrul, yang kami juga masih akan menghubungi kembali. Jadi ada pemerintah mengeluarkan protokol dan ada beberapa protokol yang diperbarui, yaitu protokol komunikasi dan informasi. Tapi ada hal lain di sini juga, yaitu soal dampak ekonomi. Selain soal dampak ekonominya yang juga sekarang saya akan konfirmasi ke Bima Yudhistira dari Indef di sini, terkait juga dana darurat corona. Anda mengatakan secara gamblang bahwa terlalu lambat pengeluarannya, Bim. Ya, jadi kan, semestinya bagaimana? Ya, jadi sederhananya kan kita tuh ditawarkan ke publik itu kemudian yang pertama kali keluar salah satunya adalah stimulus ke sektor pariwisata. Betul. Ekonomi penting, tapi sektor pariwisata ini juga cukup lucu ya, apalagi membiayai influencer 72 miliar gitu ya. Mau ditarik pariwisata gimana juga, wisatawan asing kalau ngelihat Indonesia suspek walaupun cuma 2 orang atau 4 orang ya. Iya, nggak mungkin. Itu nggak mungkin wisatawan asing datang di sini kan. Jadi ini udah nggak nyambung. Sementara publik bertanya gitu kan, dari sisi antisipasi dananya udah ada apa belum? Kalau itu masuk dalam tangga bencana misalkan, dianggarkan 5 triliun ya di tahun 2020, itu udah terbagi dalam 3 institusi. Ya. Jadi ada BMKG, kemudian BPPT, dan BIG. Dan itu berarti yang mana yang menangani gitu kan? Iya, ini lebih ke arah dana bencana alam gitu ya. Tapi dana spesifik untuk kesehatan di Kementerian Kesehatan sampai sekarang belum tahu berapa anggaran pastinya. Jadi di sini kan publik juga merasa bahwa pemerintah ini terlalu mengentengkan gitu ya antisipasi dari virus corona ini ya. Hanya berpikir sesaat bahwa bagaimana caranya devisa dan segala macam tetap terjaga, tapi bahwa ekonomi kerugian dari kesehatan yang kemudian lalai itu dampaknya juga relatif cukup besar gitu. Jadi kita harus menyeimbangkan 2 itu, tapi yang kelihatan di publik adalah seakan pemerintah ingin ayo wisatawan asing masuk dan segala macam, tapi di sisi lain ada travel ban, Korea, kemudian Jepang, ada Iran dan segala macam dilarang untuk masuk ke Indonesia misalnya. Jadi ini saling kontradiksi dan kalau kita lihat tadi protokol-protokolnya itu kami baca ya dari mulai paket stimulus yang pertama, ini sudah ada inkonsistensi di paparannya Menko Perekonomian. Di situ disebutkan misalkan adanya solusi yaitu omnibus law. Jadi ini menjawab paripurnanya aja, paripurna DPR itu masih tanggal 23 Maret gitu. Tapi kemudian omnibus law dianggap sebagai solusi jawaban untuk itu. Virus corona gitu kan. Omnibus law-nya selesainya kapan juga belum tahu, masih pembahasan lama. Tapi kemudian kok kita bicaranya soal virus corona yang terjadinya sekarang gitu. Jadi banyak kemudian resep-resep yang kita kira nggak nyambung sama sekali dengan kebutuhan untuk menyelamatkan ekonomi dan kesehatan masyarakat gitu. Oke. Terkait soal ini Pak Dhani, Anda sudah tersambung dengan kami ya Pak Dhani? Oke, Pak Dhani terkait dengan ini sebenarnya, saya ingin menyambung pernyataan Bima tadi. Terkait dana darurat corona itu, ada peristiwa miris sebenarnya.
Di Batam diduga ada seorang sopir ojol kabur dari karantina yang sedang berlangsung. Jadi ia diduga suspek corona atau dalam pengawasan setelah membawa seorang tamu asal Singapura. Alasan ia kabur karena ia bingung kalau di karantina bagaimana ia harus membiayai anak dan istrinya. Nah, ini hal-hal seperti ini kan juga semestinya juga harus dipikirkan oleh pemerintah dan sudah harus ditemukan solusinya, Pak Dhani. Ya, pertama ya Mbak, ya kami belum dapat informasi tentang itu, dan itu nanti karena Presiden sudah menunjukkan juru bicara untuk corona ini ke Pak Ahmad Yuryanto. Nanti coba kita cross check ke sana. Tapi tentu ini memang kita prihatin ya kalau memang ada permasalahan begitu ya. Tapi ini kami belum dapat informasi soal itu, Mbak. Jadi saya kira kita fokus dulu yang persoalan yang tentang dana darurat ini. Nah, dana darurat seperti bagaimana tadi yang disampaikan oleh Mas Bima, memang benar, Mas. Jadi kita ini sekarang masih mengkalkulasi, menunggu kalkulasi dari Kementerian Kesehatan berapa dana yang diperlukan. Nah, tapi Menteri Keuangan sudah menyiapkan alokasi dana untuk dana-dana darurat ini, termasuk pengobatan pasien, pencegahan, sampai dengan langkah recovery ke depan. Nah, termasuk yang tadi yang persoalan influencer atau stimulasi pariwisata. Sebetulnya kita melihatnya dalam skup yang lebih besar. Influencer itu yang 72 miliar itu tidak digunakan hanya untuk meng-hire orang-orang yang punya personal branding yang kuat, lalu melakukan mempengaruhi orang-orang untuk datang ke Indonesia, enggak. Dan itu program itu sebetulnya dibungkus dalam program promosi wisata. Dan itu dipropos oleh Menteri Pariwisata dan Pak Menko itu beberapa saat sebelum ada kepastian confirm pasien corona di Indonesia. Nah, setelah ini terjadi ada pasien corona di Indonesia dan hari ini sudah bertambah, tentu pemerintah menentukan kembali skala prioritasnya. Jadi untuk pos-pos pengeluaran belanja pemerintah ini kan dilakukan dengan fleksibel berdasarkan urgensinya. Ketika sekarang ini ada masalah, ada bertambahnya pasien, tentu anggaran ini kita prioritaskan untuk yang paling prioritas, yaitu penanggulangan permasalahan corona dan pencegahannya. Jadi sekarang sudah disiapkan dana darurat itu, Pak Dhani? Pemerintah saat ini menyusun skala prioritas itu. Nah, kemudian juga untuk rapat-rapat di bidang perekonomian dan yang terkait dengan perekonomian, perdagangan, dan juga bantuan-bantuan sosial, ini dalam 1-2 hari ini juga kita akan mudah-mudahan sudah bisa selesai berapa budget yang diperlukan dan akan kita sampaikan dengan transparan ke publik tentang dana darurat yang akan digelontorkan pemerintah beserta pos-pos alokasinya. Oke, tapi sebenarnya kalau misalnya dari sisi begini, sisi penyelamatan ekonomi ya, Bu Sri Mulyani sudah mengatakan bahwa ini lebih kompleks daripada tahun 2008. Mungkin Indef nanti juga bisa menjelaskan kepada pemirsa CNN. Tapi kalau misalnya dari sisi pemerintah sendiri sebenarnya sudah sesiap apa sih, Pak Dhani? Atau this is beyond the government even could imagine before? Ya, loh, kita siap, Pak. Rumah sakit kita siapkan. Kemarin awalnya sebelum ada kejadian 100 sudah disiapkan, sudah antisipasi. Ditambah sekarang ada 135. Dan sekarang kita akan perlebar lagi untuk bisa bekerja sama dengan rumah sakit swasta yang ada di bawah Persi. Nah, cuman rumah sakit ini kan kita mesti assess yang kira-kira siap, baik itu ruang emergensinya, ruang isolasinya, laboratoriumnya, layanan penunjang mediknya, yang sesuai dengan standar WHO. Sehingga memang kita harus pastikan dulu penambahan rumah sakit ini memang betul-betul siap. Nah, alhamdulillah kita sekarang sudah menambah ketersediaan rumah sakit untuk mengantisipasi itu. Itu contoh kesiapan rumah sakit. Nah, kemudian juga untuk dana-dana darurat juga sudah kita siapkan. Jadi yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita mengawal program-program ke depan yang digelontorkan oleh pemerintah itu supaya konsisten di lapangan. Persoalan yang lalu tentang komunikasi publik, kelemahan komunikasi publik, saya juga sudah mengakui bahwa komunikasi publik kita mesti kita perbaiki. Sosialisasi ke masyarakat mesti kita perbaiki. Masukan dari teman-teman terhadap survei-survei, masukan-masukan kritik-kritik yang konstruktif dari Indef, CSIS, macam-macam yang masuk datang ke kita, itu kita respon dengan baik. Dan saya melihat ini ada hubungan kolaboratif lah antara pemerintah dengan semua pihak yang memberikan kritik kepada pemerintah. Oke, jadi gini Pak Dhani gitu. Jadi
kalau kita melihat bahwa kesiapan pemerintah khususnya terkait dengan dana darurat ini tidak bisa dianggap enteng. Karena pertama ya, kami melihat bahwa pertumbuhan ekonomi tahun ini mungkin akan below 5% atau bisa lebih di bawah 4,7% ya, dengan skenario perekonomian Cina turun. Artinya apa? Ini akan berpengaruh kepada penerimaan pajak. Jadi kalau ada sedikit saja dana bergeser ya, ini harus cari dari mana gitu. Kalau sampai penambahan pembiayaan utang, itu kan kemudian jadi repot juga gitu. Ada beban tambahan ya, defisitnya melebar juga itu jadi problem juga. Apakah ini kemudian sudah diantisipasi? Berikutnya juga berkaitan misalkan dengan masalah soal kesiapan pemerintah berkaitan dengan dana misalkan mengambil dari dana tanggap darurat bencana gitu ya, yang 5 triliun tadi. Nah ini kan kalau menggeser kemudian dimasukkan ke dalam corona, katakanlah begitu, padahal ini sudah diplotting kepada 3 institusi, ada BMKG dan lain-lain. Ini kan juga akan mengganggu antisipasi bencana alam di daerah-daerah ya. Sekarang kita ada Semeru, ada Gunung Merapi kemarin misalkan yang erupsi begitu ya. Jadi ini harus ada perhitungan yang memang harus transparan, tadi saya sepakat, tapi juga harus lebih cepat, speednya dicepatkan. Karena negara-negara lain sudah melakukan penghitungan itu bahkan sejak bulan Januari gitu ya. Walaupun jumlah korbannya belum terlalu banyak. Berikutnya lagi Pak Dhani, kita melihat sekarang nih yang di depan mata saja yang dirasakan masyarakat soal panic buying ini. Panic buying ini tidak bisa kemudian karena reaksi sesaat masyarakat ya. Tapi kami lihat apakah kemudian dari sisi pemerintah sudah menindak tegas penimbun-penimbun gelap itu kemudian ya. Mulai dari masker, hand sanitizer sampai barang-barang kebutuhan pokok. Kalau misalkan ada seperti itu ya penindakannya harus lebih cepat gitu. Kita lihat nih panic buying ini bukan kemudian hal yang natural gitu ya. Tapi bisa jadi ini semacam terorganisir gitu ya. Bahkan di beberapa tempat misalkan masker sudah habis sejak Januari gitu. Artinya ada yang menduga bahwa ini akan memburuk keadaan coronanya, kemudian di saat harga tinggi kan dijual di pasar. Jadi ada rente di situ. Nah ini yang memang harus pemerintah, kemudian aparat keamanan juga harus hati-hati gitu. Jadi jangan sampai panic buying ini terjadi karena by design gitu ya. Padahal kalau dilihat tadi betul Mbak bilang bahwa di negara lain itu sudah terjadi panic buying, harusnya kita jangan meniru gitu ya. Kita harus menyiapkan skenario-skenario sehingga bukan hanya bilang masyarakat tenang gitu ya, masyarakat kemudian tidak panik, bukan itu. Karena tidak bisa ketika panik itu sudah terjadi kemudian ditenangkan di sehari kemudian dengan imbauan tidak bisa karena bukan begitu psikologi masa itu. Iya nggak bisa gitu karena dilakukan. Masyarakat itu melihat juga gitu ya. Apakah betul kemarin yang membeli barang kemudian di beberapa supermarket itu untuk keperluannya pribadi atau kemudian dijadikan reseller, dijual kembali ke tempat-tempat lainnya ya. Ini kan yang kemudian kita lihat masyarakat di mana negara hadir gitu di saat kondisi seperti ini ya. Saya juga lihat Pak bahwa Pak Dhani bahwa beberapa bulan ke depan ini adalah bulan yang sangat kritis bagi Indonesia. Karena kita menyambut Ramadan dan Lebaran. Betul. Ya. Ini jangan sampai stok bahan pangan kemudian ini juga terganggu ya, oleh aksi-aksi yang memang saya kira ini adalah kumpulan gelap yang memang harus dihabisi. Karena ada pasal yang tegas bahwa penimbun itu diberikan sanksi yang cukup berat. Jadi negara harus hadir lebih responsif lagi. Jangan sampai terulang lagi panic buying-nya. Bang Hensat, dalam kondisi sekarang ini, katakanlah sekalipun kemarin saya sempat membahas soal ini dengan seorang psikolog di sini, di meja ini juga, saya mengatakan apakah kondisi yang sekarang ini sudah normal, sudah aman terkendali. Dia mengatakan secara kasat mata mungkin terlihat iya, tapi kemudian di ruang-ruang digital, di media sosial itu kekhawatiran itu masih ada. Toh sekarang panic buying orang-orang membeli rempah-rempah dengan banyak dan itu langsung berpengaruh. Itu kan juga sekalipun itu hanya rempah-rempah, itu pun juga termasuk salah satu panic buying yang terjadi di sini. Seberapa terbuka sebenarnya pemerintah ke depannya? Katakanlah ini kondisinya sudah terkendali. Sekarang informasinya harus seberapa terbuka? Nanti setelah jeda. Dibahas tetap di CNN Indonesia. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia. Saya ke Bang Henry Satrio. Bang Hensat, bagaimana seharusnya sekarang, katakanlah ini adalah kondisi sekarang sudah bisa terkendali. Memastikan trust ya, bagaimanapun kalau misalnya kita ada kepanikan dan mungkin sekarang juga katakanlah memang 2/3 percaya, tapi tetap ada 1/3 ini yang nggak percaya. Supaya ini terjaga, apa yang harus diantisipasi sebenarnya oleh pemerintah? Sebetulnya keterbukaan informasi ini penting ya. Harus seberapa terbuka sih kalau untuk hal-hal seperti ini? Misalnya begini,
kan di beberapa diskusi saya juga mendengar bahwa kemungkinan terbesar misalnya yang meninggal itu adalah warga negara senior. Karena di beberapa daerah juga begitu. Itu disampaikan aja di Indonesia pun begitu kan. Yang suspek baru saja meninggal, suspek kan itu kan juga warga negara senior. Hal-hal seperti itu menurut saya cukup menenangkan. Dan sekarang ini kan seperti di ayun nih informasi publiknya. Kemarin 2 positif gitu ya, masyarakat heboh. Kemudian hari ini sampai tadi siang pun sudah kalem sebetulnya. Hari kemudian diumumkan lagi ada 2 lagi positif, hebohnya naik lagi. Loh kok nambah lagi ya? Jadi maksud saya nggak bisa kemudian pemerintah menenangkan dengan cara-cara yang hanya populer dengan menggunakan media sosial gitu. Hal seperti ini kan memang panik ya. Pada saat kita masuk gedung terus tiba-tiba kepala kita disorot alat pengatur suhu misalnya, kan nggak hanya di CNN aja, di beberapa gedung pun begitu. Di CNN sudah dilakukan itu ya, disclaimer. Secara psikologi memang itu cukup mengganggu loh, kita deg-degan juga. Apalagi saya yang sering menggunakan transportasi umum gitu kan, kan panas itu di transportasi umum, kalau kita ditembak tuh minimal 35 tuh. 35, 34,7 tuh 2 kali saya dikasih tahu tuh segitu. Itu kan kita juga deg-degannya ada apa sih sebetulnya? Kok kalau kita masuk gedung tuh terus ada tembak-tembakan suhu itu. Tapi kan bukankah itu memang harus dilakukan? Harus dilakukan, tapi sosialisasi pemerintah kan nggak jelas. Ya saya menyaksikan media, kami mengkonsumsi media, informasi-informasi itu kita lahap sehingga pada saat itu terjadi kita mahfum gitu. Iya, paham. Yang lain bagaimana? Gitu. Jadi menurut saya hasil survei Kedai Kopi itu memang kemarin di launching, saya terus terang. Saya bilang sama direktur eksekutifnya, kalau hasil surveinya bagus, launching, kita bantu pemerintah supaya masyarakat tenang. Kalau nggak terlalu bagus, sudahlah nggak usah kita launching, itu jadi bahan internal Kedai Kopi aja. Kami kan kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia. Akhirnya terus kita launch karena itu bagus. Kepercayaan pemerintah kepada pemerintah 66% itu dengan kondisi telat informasi dan sosialisasi, menurut saya itu bisa ditingkatkan. Nah sekarang menurut saya, ini kan kenapa saya katakan Pak Jokowi terlihat sendiri, ngumumin sendiri, sosialisasi iklannya Pak Jokowi lagi. Gitu. Jadi semuanya itu dia. Gitu. Ngumumin sendiri mungkin nggak percaya sama yang lain? Seginilah. Itu sebetulnya cukup juru bicara. Karena pada saat presiden bicara, itu impact-nya lebih besar. Juru bicara pun juga kemarin sebenarnya baru ditunjuk kan? Enggak, juru bicara pemerintah. Juru bicara presiden kan ada. Oh, juru bicara Jadi pada saat presiden bicara itu, efeknya beda loh secara komunikasi. Wah, presiden yang ngumumin. Pasar langsung beda ya? Bahaya. Karena kalau di Cina ya, di Cina itu kemarin ada yang sempat melihat bahwa Xi Jinping ini kemana nih? Kok nggak nongol? Ini kok nggak nongol? Tapi jangan salah, ini salah satu strategi komunikasi. Dia tidak perlu terlalu banyak muncul di media, tapi sistemnya itu bekerja. Ya, isolasi Wuhan, kemudian penanganan pasien, kemudian ada karantina gitu ya, mengatur logistik, transportasi berjalan gitu. Sehingga kalau kita lihat di pasar, ya pasar saham ya, Cina memang sempat jatuh pada waktu itu bursa sahamnya, tapi hanya dalam beberapa minggu kemudian bounce back. Padahal sekarang masih jadi epicentrum ya. Betul. Jadi ini kita harus banyak belajar lah dari negara lainnya, di mana mereka tuh yang dijual adalah sistemnya gitu ya. Tadi buat apa Pak Jokowi sampai ditampilkan begitu ya? Kalau sistemnya bekerja nggak perlu gitu. Tapi justru kalau presiden orang melihatnya, wah ini udah something yang urgent sekali gitu. Jadi komunikasi pada investor, kepada pelaku pasar, kemudian kepada masyarakat, ini jadi distorsinya luar biasa besar. Gitu. Oke, begitu juga? Iya, tapi menurut saya hal yang disampaikan Mas Bima itu betul. Nah sekarang ini konsentrasinya harus di pemulihan sih. Pemulihan, segera saja gitu. Okay. Sekarang yang suspek-suspek itu ya diumumkan aja kalau misalnya memang ada positif gitu. Nah, tapi kan ini saya yakin sekali belum sampai ke akar rumput nih sosialisasi ini. Misalnya, terus kalau ada yang merasa meriang-meriang atau apapun itu simptomnya, dibawa ke puskesmas saya cukup nggak? Terus kemudian puskesmas itu bagaimana penanganannya? Kan belum juga tuh, saya lihat masih belum sampai sana. Jadi ini tuh masih jadi isu perkotaan sebetulnya. Iya, sebetulnya betul. Menjadi bahaya laten juga kalau misalnya si Mas Gojek tadi kemudian kembali ke kampungnya gitu ya. Terus kemudian nggak enak badan lagi, dia
berkomunikasi atau memeriksakan badannya ke puskesmasnya nggak siap. Jadi cuma biasa-biasa aja dianggapnya demam biasa itu kan juga berbahaya. Jadi pemulihan tapi benar, ini penting. dia kembali ke keluarganya, tapi setelah dilacak tidak ditemukan. Nah itu dia yang bahaya sebenarnya. Betul. Nah iya, terus kan abis itu dia ketemu keluarga, terus keluarganya ketemu yang lain. Betul. Ini kan jadi kemana-mana. Tapi gini, saya sih have faith lah ke pemerintah. Saya yakin betul pemerintah ini serius. Ya ke siapa lagi kan kita harus walaupun terlambat, tapi saya yakin sekarang dalam kondisi serius. seperti ini. Makanya kita harus dukung. Gini aja, pemerintah terbuka aja. Pemerintah butuh bantuan apa dari masyarakat yang sehat untuk menanggulangi ini? Dibantuin deh. Mas Bima misalnya suruh ngitung lah, ini gimana sih rumus yang paling pas untuk tetap terjaga nih ekonomi minimal bisa melalui sampai lebaran lah. Dikasih tahu aja gitu, karena ini ujian kebersamaan bagi Indonesia. Kita sudah pernah melewati SARS dengan baik, harusnya ini kita bisa lewati lagi gitu. SARS itu kan kita cuma sebentar, heboh memang waktu itu, tapi sosialisasinya bergerak secara masif. Nggak ada panik buying waktu itu. Nggak ada panik buying. Nah ini nggak ada medsos. Kita punya sejarah positif terhadap sebuah bencana yang disebabkan oleh si virus ini. Iya betul. Ayolah kita kerja bareng, tapi mudah-mudahan pemerintah bisa lebih terbuka. Hari ini 2 positif, berapa lagi yang ditunggu di suspeknya? Saya nggak pengen tiba-tiba udah kita keluarin aja nih dua gitu. Lama-lama makin banyak kan pusing juga. Iya. Jadi kondisi yang 2 pertama itu gimana? Itu belum tahu juga kan kita. Misalnya membaikkah atau memburuk? Membaik. Informasinya membaik. Nah, iya itu dia. Menyenangkan, sudah membaik. Betul. Oke, Pak Dhani, saya ingin bertanya sekarang. Oke, saya teruskan ya. Iya, silakan. Ya, baik. Jadi kalau mengenai pengumuman itu nggak bisa kita merencanakan, oh hari ini 2, besok 2, kemarin nggak bisa. Karena pengumuman itu berdasarkan kepada hasil pengambilan spesimen terakhir. Karena pengambilan spesimen terakhir kepada pasien suspek atau yang disebut dengan pasien dalam pengawasan, itu memang melalui prosedur, melalui proses, dan melalui clinical pathway atau jalur klinis yang begitu kompleks. Tidak bisa kita melakukan mempercepat atau menyatakan pengumuman oh ini confirm atau tidak confirm. Jadi sekali lagi untuk masalah medis itu memang bukan dirancang pengumumannya. Ini kita harapkan kan hari ini 2 yang terbaru dan besok kita harapkan tidak ada lagi. Kita harapkan begitu. Tapi kalau toh ada, itu bukan karena direncanakan, tapi karena memang proses medisnya memang menyatakan demikian. Karena yang kita harus pahami ada yang namanya orang di dalam pemantauan, ada yang namanya pasien dalam pengawasan. Jadi yang sudah terkonfirmasi ini menjadi corona adalah pasien dalam pengawasan yang sudah diambil samplingnya dan sudah diuji di Balitbank Kemenkes, lalu kemudian dilihat lagi beberapa kali, oke, ini confirm, maka kita umumkan dan kita buat treatment yang lebih khusus. Itu mengenai pengumuman, Pak. Nah, yang kedua mengenai permasalahan tentang fiskal. Tentang program fiskal itu dari mana anggarannya? Fiskal itu kan sebenarnya rumusnya kan antara penerimaan dikurangi pengeluaran. Nah, pemerintah mengatur alokasinya saja. Jadi walaupun pakai dana dari bencana, dana tanggap darurat, dana bencana, itu memang nggak cukup. Maka harus mengatur alokasi budget dan melakukan skala prioritas penggunaan budget tersebut. Nah, sehingga itu kebijakan fiskal bisa dipercepat. Nah, kemudian tentang tindak tegas terhadap oknum-oknum yang melakukan penumpukan atau menimbun. Nah, ini pemerintah, kepolisian juga kemarin beberapa waktu yang lalu sudah nangkep kok orang-orang yang nimbun masker, kemudian juga yang nimbun makanan, juga sudah ditindak tegas oleh kepolisian. Jadi itu juga salah satu instrumen penting bagaimana pemerintah juga memberikan kepastian lah terhadap penegakan hukum di saat-saat yang seperti ini. Nah, pada akhirnya juga tadi betul sekali yang Mas Bima dan Mas Hendri sampaikan, termasuk dengan survei yang dilakukan oleh Kedai Kopi yang 66% ini kepercayaan publik masih baik, sehingga kita sangat merespon positif, apalagi tadi Mas Hendri, Mas Bima juga sudah mengulurkan tangannya untuk membantu pemerintah dengan hitungan-hitungan kalkulasi ekonomi, berapa budget yang diperlukan, alokasi.
kemudian budgeting manajemennya segala macam, itu kita sangat merespon positif, Mas Bima. Kita nanti bisa diskusi di kantor staf presiden, bagaimana kita bisa duduk bersama. Dan ini adalah momentum penting untuk ujian kebersamaan. Oleh karena itu, karena kita bicaranya adalah kebersamaan, saya juga meminta kepada teman-teman sekalian, kepada resources yang ada di Indonesia, sekarang kita bicara ke depan. Hari ini dan ke depan. Ini saatnya kita berpikir positif. Berpikir positif Indonesia, dan kita punya prioritas yang jauh lebih penting adalah bicara soal pencegahan penyebaran corona dan membuat pasien yang ada sekarang sembuh. Serta menyiapkan plan B, plan C yang diperlukan apabila terjadi pandemik yang besar di Indonesia. Oke, satu terakhir ada pertanyaan lagi oleh Mas, masyarakat. Hari ini kan ada di media sosial terutama, itu ada polemik tentang travel ban. Yang katanya yang di ban itu dari Italia, dari Korea, dari Iran, dari beberapa kota. Tapi tidak ada travel ban dari Cina. Itu sebetulnya gimana sih? Jadi waktu itu sempat ada travel ban kalau saya nggak salah, terus kemudian dicabut lagi. Nah ini sekarang gimana? Karena itu pertanyaannya cukup menggelitik. Boleh dikonfirmasi gitu. Pak Denny. Kenapa yang Cina justru dicabut nggak ada travel ban lagi? Nah, sepengetahuan kami bahwa Cina itu kan masih sampai sekarang masih tidak dibolehkan, Pak. Nah, ini epicentrum baru. Jadi yang Italia, yang Korea Selatan itu epicentrum baru, di mana kita untuk sementara waktu memberikan batasan terhadap pengunjung yang masuk Cina dari 3 negara udah dicabut kok sama Pak itu. Mahfud kalau saya nggak salah, coba dicek lagi deh. Tapi penerbangannya juga masih ditutup. Tapi sepengetahuan kami sih itu yang Cina masih ditutup ya. Saya nanti kita saling cross check aja, Pak. Tapi yang jelas yang itu epicentrum baru itu memang untuk membatasi aja yang masuk gitu. Dan di airport juga kan kita sekarang sudah perbanyak kan, dari mulai surveillance sindromnya, dari mulai thermoscanner kan, itu kita perbanyak titik-titiknya sehingga kita memperkecil kemungkinan untuk lolos dari pantauan dari thermoscanner bagi orang-orang yang memang suhunya di atas 38 derajat. Baik. Baik. Pak Dhani Amrul, tenaga ahli utama KSP, terima kasih banyak Pak Dhani malam hari ini bergabung dari Bandung. Sayang sekali tapi tidak apa-apa, terima kasih. Kemudian Bang Henry Satrio, terima kasih. Bima, terima kasih banyak. Semoga ini semua segera membaik. Setiap selesai pembahasan dialog tentang corona, saya selalu begitu closing ya. Kita sekarang jeda dulu, setelah jeda. Partai Persatuan Pembangunan P3 menilai seluruh calon kepala badan otorita ibu kota baru telah memenuhi kriteria presiden. CNN Indonesia Prime News segera kembali.